Banyak sekali orang yang sebenarnya terluka dengan agama. Berarti belum bisa netral, masih reaktif. Betul. Dia akan membawa kebencian, terus energi kemutlakan, keyakinan bahwa tapi kita yang benar. Sama seperti yang sebelumnya mendikte agama dan melukai mereka. Nah, gimana kita bisa posisikan di atasnya? Kita tidak bisa mengkontrol hal-hal di luar diri, tapi kita bisa mengontrol respon terhadap peristiwa atau fenomena tersebut. Misalnya dengan premis tadi, agama itu baik, cuma pelakunya yang tidak baik. Oh, berarti saya tidak akan ikut main dengan cara mereka. Tidak mau menjadi gema dari perilaku mereka, eko dari perilaku mereka, tapi bagaimana saya memposisikan diri, saya tidak merespon dengan cara mereka. Tidak masuk ke game, ya. Tidak terjebak ke dalam matrix. Ya. Iya. Jadi bagaimana menjadi manusia yang benar-benar merdeka? Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi kan sebenarnya yang lebih substantif lagi itu kan kebodohan. Ini semuanya kan terjadi gara-gara kebodohan kita, kebodohan masyarakat kita yang tidak bisa membedakan mana yang original dan mana yang kemudian hanya based on kosmetika media demi langkah sebuah pencitraan. Makanya akhir-akhir ini kan mulai banyak kan kebongkar manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh pejabat kita, mantan-mantan presiden kita, mantan-mantan pemimpin-pemimpin kita, itu mulai kebongkar semuanya gitu. Nah, apakah kemudian memang ada desain yang sangat terstruktur, masif, dan sistematis untuk memastikan bahwa rakyat kita, masyarakat kita itu nggak boleh pinter gitu? Saya teringat dengan statementnya Tan Malaka ya kalau nggak salah ya, bahwa agama itu memang dibikin gitu ya untuk membuat masyarakat itu menjadi apa gitulah ya, supaya kemudian kekayaannya hanya kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja gitu. Jadi agama ditengarai bikin orang jadi miskin. Ada tuh kalau nggak salah quote-nya yang seperti itu. Bagaimana Mbak Gi melihat realitas? Ya kembali lagi, tadi kita sudah mengatakan, dan ini memang bisa multitafsir banget. Jadi masyarakat dan pemimpin sebagai saling mencerminkan. Nah, seketika kita lihat bahwa masyarakat kita bodoh notabene ya ini untuk memilih memimpin karena memang itu sudah didesain, ya itu ada benarnya. Tapi sebaliknya juga ada benarnya bahwa masyarakat kita juga menjalankan kehidupan berdasarkan sesuatu yang eksternal lagi. Bukan benar-benar muncul dari diri mereka, bukan dorongan yang esensial dari mereka, bukan sesuatu yang sesuai dengan keabsahan jiwa mereka, tapi mereka mengikuti mungkin SOP atau lagi atribut-atribut. Ya, sangat banyak. Misalnya siapapun pasti anak saya itu harus pegawai negeri ya, karena di situ ada atribut bahwa pegawai negeri itu enak duduk di balik meja, pekerjaannya gini-gini. Nah, masyarakat kita penuh dengan prasangka-prasangka dan struktur-struktur seperti ini. Ya, mungkin bisa dikatakan itu juga memang diadakan dari luar, ya, diadakan sengaja supaya masyarakat itu jadi terstruktur sedemikian pula. Nah, mungkin ini yang sekarang kita harus membongkar. Iya. Ini katanya teman-teman yang live. Agama itu buat mainan orang lokal biar nggak mengganggu mereka yang berkuasa katanya. Tapi agama itu baik. Yang tidak baik itu pelakunya. Karena lagi kembali ya manusia yang punya keterbatasan. Jadi saya tidak pernah mau menyalahkan agama. Agama itu sebenarnya netral. Bagaimana manusia membawa. Nah itu yang tidak netral pada akhirnya.
banyak sekali orang yang sebenarnya terluka dengan agama. Berarti belum bisa netral, masih reaktif. Betul, betul. Dia akan membawa kebencian, terus energi kemutlakan, keyakinan bahwa tapi kita yang benar. Setuju. Sama seperti yang sebelumnya mendikte agama dan melukai mereka. Nah, gimana kita bisa posisikan di atasnya? Kita tidak bisa mengkontrol hal-hal di luar diri, tapi kita bisa mengontrol respon terhadap peristiwa atau fenomena tersebut. Misalnya dengan premis tadi, agama itu baik, cuma pelakunya yang tidak baik. Oh, berarti saya tidak akan ikut main dengan cara mereka. Tidak mau menjadi gema dari perilaku mereka, eko dari perilaku mereka, tapi bagaimana saya memposisikan diri, saya tidak merespon dengan cara mereka. Tidak masuk ke game, ya. Tidak terjebak ke dalam matrix. Ya. Iya. Jadi bagaimana menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Nah, kalau misalnya tadi kan sempat ya disinggung tentang sebuah perubahan gitu ya. Ada perubahan yang cukup radikal gitu di era baru nanti gitu. Apakah itu akan juga menjadi momen transisi di mana agama yang berbasis institusi itu bisa menuju menjadi agama yang berbasis kesadaran secara individualistis? Kalau saya melihat ini akan menjadi sangat terpolarisir. Jadi sebagian dari masyarakat kita akan semakin kepelepasan menjadi manusia yang merdeka yang tidak bisa diatur oleh instansi. Tapi akan juga yang sangat-sangat dikerdilkan. Ya sesuai dengan spektrum kesadaran masing-masing. Jadi jangan berharap semua akan tiba-tiba bebas. Pasti akan terjadi sesuatu polarisasi. Dan itu tidak hanya di konteks agama, bahkan di dalam konteks negara. Mungkin akan ada di bumi setelah ini negara-negara yang semakin ke demokrasi yang idealnya. Bagaimana masyarakat mengambil bagian dari proses controlling. Ya, karena problemnya misalnya kan peristiwa kemarin Agustus. Kita memilih anggota dewan, lalu mereka kemudian tidak menjalankan aspirasi yang kita inginkan, tidak sesuai dengan program dan kampanye. Kenapa masyarakat tidak punya kendali untuk bisa menarik kembali? Misalnya seperti di demokrasi-demokrasi yang berfungsi baik, Swiss, Iceland. Kita tidak punya kemampuan kontrol mereka, dan kita juga tidak terbiasa dengan hal tersebut bahwa kita sebagai masyarakat sebenarnya harusnya punya hak untuk partisipasi. Jadi demokrasi itu tidak sekedar kita memilih pemimpin, tapi setelah itu kita juga bisa kontrol kinerja mereka. Sesuai nggak dengan aspirasi? Oke, Mbak. Tadi kan dikatakan bahwa semua agama itu kan baik gitu katanya ya. Ya memang. Yang tidak baik adalah oknum-oknumnya gitu. Karena semua ajaran, kalau kita melihat semua ajaran agama sebenarnya berbicara tentang cinta, kasih sayang, yang manusia masih belum mampu mewujudkan. Tapi kan ada yang namanya konspirasi agama gitu ya. Agama harus punya pengikut yang banyak dan lain sebagainya begitu. Terus banyak juga kebodohan-kebodohan termasuk propaganda. Itu yang lahir juga dari agama gitu. Terkadang kita juga perlu mengkritisi bagaimana proses lahirnya agama-agama itu. Toh sebelumnya kita udah punya kan ajaran-ajaran yang sangat luhur. Kita ada animisme, ada dinamisme yang itu kemudian dilabeli sebagai sesat, syirik, musyrik, kafir, tahayul, bid'ah, khurafat dan sejenisnya gitu. Nah, bagaimana Mbak Agi melihat ya sebenarnya tujuan esensial dari agama itu apa gitu? Nah ini menarik karena menurut saya seperti semua sistem kemasyarakatan, semua sistem sosial. Mungkin dari sudut pandang antropologi kebudayaan kita bisa melihat agama itu juga satu bagian dari budaya manusia. Ya, nah itu kan keberlangsungannya, betapa dia mampu bertahan hidup, itu kan kita akan lihat secara diakronis dari era ke era. Kalau memang sesuatu ajaran atau muatan agama itu tidak bertahan hidup, itu artinya karena apa? Karena dia tidak bisa seiring dengan keberadaan masyarakat secara seimbang. Seimbang tapi dinamis. Seimbang tapi dinamis. Berarti misalnya kan dia menuju ke kayak uniformisasi, harus penyeragaman pikiran, itu pasti tidak akan bertahan lama. Kenapa? Ya lihat aja di alam semesta. Bagaimana di dalam
sebuah biom misalnya atau di dalam sebuah ekosistem, keberadaan itu selalu menuju ke keseimbangan yang pasti ada aneka warnanya, keanekaragamannya. Nah, sesuatu yang akan diuniformisasi, akan diseragamkan itu pasti tidak seimbang, jomplang pada akhirnya. Dan akan memunculkan banyak sekali pro dan kontra yang pada akhirnya akan menseleksinya. Ya, seleksi alam. Orang itu menjadi skeptis dengan agama. Kulihat kebanyakan karena kemudian di dalam agama itu kan seolah harus ada nabi, harus ada kitab suci, dan selalu mengabarkan sesuatu yang terkadang bertentangan dengan rasionalisasinya orang yang sudah bisa mulai aware, mulai berpikir yang lebih kritis gitu kan. Nah, saya melihat ini kan memang sengaja dikonstruksi seperti ini gitu. Gimana, Mbak Agi? Supaya anti kritis dan tidak Betul, berlawanan. betul. Ya, mungkin kita metaforakan aja. Ya, televisi sebagai inovasi netral kan. Tapi apa yang disiarkan lewat TV, entah itu propaganda untuk mengontrol manusia, atau mungkin sesuatu berita yang muatannya akan menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, atau kita lihat hal yang indah, yang menginspirasi. Nah, ini lagi dan lagi agama sebagai metafora televisi, netral. Bisa membawa hal baik, bisa membawa hal yang tidak baik. Sama halnya seperti dengan televisi. Di televisi kita juga bisa nonton hal-hal yang membuat kita terinspirasi, membuat kita berpikir kritis, tapi juga bisa saja terjadi ada di balik media tertentu yang lewat televisi akan menyiarkan hal-hal yang menyebarkan kekhawatiran, anxiety, fear engineering, dan lain sebagainya. Jadi saya benar-benar melihat, ya kembali lagi, manusia di baliknya mau menggunakan hal ini untuk apa? Untuk mencerahkan dan membebaskan atau membudahkan. Nah, itu yang mungkin semakin ke depan akan semakin ekstrim. Gimana Mbak ketika kemudian kita melihat sebuah pembodohan yang dibingkai dengan religiusitas, yang dibingkai di dalam spiritualitas, tetapi kita melihatnya dalam posisi perspektif yang kita tidak larut dan kita tidak ke-trigger untuk membencinya gitu ya. Kita tetap tawar, kita tetap netral gitu. Sebut saja nih misalnya nih kalau di dalam sejarah ya dikatakan labeling haji itu kan sebenarnya diciptakan oleh koloni supaya kemudian masyarakat itu kan dia kan berkumpul dengan banyak orang lintas negara gitu, takutnya kan nanti dapat masukan sini sana, timbul yang namanya perlawanan terhadap koloni, sehingga di mapping mana yang sudah haji gitu untuk dalam rangka pengawasan dan lain sebagainya dan seterusnya supaya tidak ada perlawanan, pribumi tidak melawan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kental sekali di agama yang kemudian akhir-akhir ini banyak orang mulai mengkritisi dan banyak orang mulai sadar, oh iya ya, kalau kemudian kebenaran yang sejati itu semuanya sudah ada di dalam diri, ya kenapa ya kita harus mau ya di kayak gitu kan misalnya gitu. Nah, bagaimana bagi melihat fenomena ini? Ya, fenomena ini sebenarnya pasti di setiap agama terjadi dengan mungkin atribut atau gelar atau penampilan atau hal tertentu. Sangat-sangat manusiawi. Yang pasti punya konsekuensi baik dari pemimpin agama maupun dari kalangan pengikutnya. Jadi sebenarnya bagaimana saling menjaga supaya hal-hal seperti ini yang kita tadi bilang atribut tidak menjadi distraksi di atas essence. Misalnya sepengetahuan saya, karena dulu saya belajar antropologi, saya juga lumayan banyak belajar tentang Timur Tengah. Setahu saya di Timur Tengah justru gelar haji atau hajah bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi lebih yang penting syaikh. Syaikh itu sebenarnya adalah orang yang benar-benar menghafalkan Al-Quran. Wah, jadi itu semua orang bisa melakukan, tidak hanya yang mampu. Itu justru sesuatu yang sangat-sangat dihormati. Jadi upaya manusia itu memang internal urge, karena untuk menghafalkan Al-Quran itu pasti kan dorongan dari dalam itu sangat besar dan butuh upaya. Atau hanya mau memenuhi sesuatu syarat
keterimaan di luar yang sebenarnya tidak mesti dilandasi urge. Ya mungkin sama hanya naik haji 200 tahun lalu itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Kan belum ada pesawat Garuda, belum ada embarkasi haji, benar-benar berangkat ziarah ke sana itu adalah mempertaruhkan nyawa. Berarti benar-benar ada tingkat kepasrahannya yang luar biasa. Berbeda mungkin sekarang zaman modern yang serba modern, serba difasilitasi, mungkin secara eksternal semakin wow, tapi ya benar-benar dilandasi niat, dorongan yang sebesar 200 tahun lalu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kembali lagi, bukan hal yang di luar, tapi bagaimana manusia memaknainya. Nah itu yang akan membuat jadi perbedaan. Kembali soal tadi ya Mbak ya, tentang atribut-atribut tadi ya, tentang validasi pengakuan murid kepada tetua-tetua agama, tetua-tetua spiritual, tokoh suci, pejabat gitu. Sebenarnya yang mereka cari itu apa sih, yang dibutuhkan sama mereka itu apa sih? Validasi kah, atau pengakuan secara sosial kah, atau gimana? Dan di titik mana kemudian mereka harus lebih ngerem lagi gitu, ini nggak boleh. Nah ini harus menurut siapa, Mas Hendra? Agi, kita kan tidak bisa mengharuskan orang. Gitu ya. Memang yang paling menyedihkan di dunia adalah bahwa kita tidak bisa menularkan kesadaran ke orang lain ya. Bukan kok aku menganggap diriku sangat-sangat sadar banget, tapi ya saya mengalami di banyak fase kehidupan, seketika ada orang dengan masalah hadir ya, dan mungkin minta petunjuk, nasihat dari saya. Nasihat itu masih mudah, advice itu gampang, tapi seketika kita mau menyampaikan sudut pandang, itu sudah susah, karena itu sudah menyangkut kesadaran. Jadi kita mau mengharuskan pemimpin maupun pengikutnya, pemimpin agama maupun umatnya, ya kita nggak bisa mengharuskan mereka muncul kesadaran itu atau tidak. Dan misalnya kalau kita punya sarana mengharuskan, apakah itu benar, Mas Hendra? Iya. Jadi gini, iya. orang ini akhirnya akan melakukan sesuatu kebaikan dari kesadarannya dirinya, atau karena diharuskan dari luar, lagi dan lagi. Betul. Oke. Ya, jadi internal eksternal kalau tidak selaras itu pasti akan membuat semua hal jadi tidak. Baik Mbak, aku pengen menggali lebih dalam lagi soal ini deh, kembali ke soal ajaran-ajaran leluhur kita ya. Ya. Karena itu menurutku harus ingatkan terus gitu ya, kesadaran untuk kita benar-benar mencintai dan tidak putus dengan leluhur-leluhur kita itu urgent banget gitu. Khususnya buat adik-adik kita, anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu. Di mana Republik ini akan dititipkan di pundak mereka kan. Nah, kenapa ya leluhur-leluhur kita itu kok katanya nggak punya yang namanya kitab suci gitu? Apakah sebenarnya benar-benar tidak punya, atau justru mereka menuliskannya lewat tembang, lewat simbol, lewat batu-batu di candi, atau lewat hal-hal lainnya gitu? Ada sisi-sisi lainnya gitu? Mungkin lebih ke simbol ya. Okay. Saya melihat memang itu keunggulan nenek moyang Nusantara ya. Seketika tidak menciptakan kitab. Kenapa? Kitab itu ditulis dengan kata-kata, dengan kalimat. Dan bahasa itu sesuatu yang sangat mudah dipelintir. Maksudnya? Iya. Interpretasi terhadap satu kalimat itu langsung juga mengandung lawan artinya. Kan ini gedung saya. Oh, ini bukan gedung saya. Nah. Artinya kan multi interpretasi kan? Iya, dan interpretasinya bahkan bisa sampai paradoks atau bertolak belakang. Jadi seketika kita mengatakan statement A, kita langsung juga bisa menyanggah dengan statement B. Tapi seketika kita bicara tentang simbol, terutama simbol-simbol visual atau semi visual, itu sesuatu yang tidak bisa disanggah, tidak bisa dimaido. Ya, masing-masing orang gitu. Ya, semua orang akan punya interpretasi sendiri dan itu semua sah aja. Sah, sangat sah. Jadi berarti ada banyak interpretasi dengan versi kebenaran masing-masing yang bisa
kedudukannya sama, sah, ada relativitasnya. Nah itu, karena nenek moyang itu memang di dalam hal itu tidak pernah mengharuskan lagi. Jadi tadi kan kita udah bilang, siapa yang mau mengharuskan? Tidak bisa mengharuskan kesadarannya ini. Nenek moyang kita itu sangat-sangat menyadari bahwa kebenaran masing-masing itu pasti akan sedikit berbeda. Ya kalau dulu kan Tanhana Dharma, ya. Nah itu kan salah satu semboyan negara juga ya. Tidak ada kebenaran selainnya kebenaran yang tunggal. Ya itu di dimensi lain. Tapi selama kita masih terjebak di dualitas ini, pasti masing-masing akan punya interpretasi terhadap kebenaran yang punya relativisme. Ya. Dan bisa jadi juga kadang kan kalau kita melihat daun yang gugur jatuh dari pohon gitu, terus kemudian kan kita bisa memaknai, oh begitu pula dengan manusia, suatu saat tidak hidup terus mati. Nah, jangan-jangan memang kitab suci leluhur kita tidak dituliskan lewat terbatas di kata-kata, tapi juga Alam juga bisa dilihat sebagai kitab, betul. Alam semesta ini menjadi kitab yang nyata gitu ya. Ya, dan semua hal, siapapun yang hadir di depan kita, Mas Hendra, Agi, atau siapapun yang kita bertemu ya juga memberi kita kesempatan untuk kita menafsir ulang bagaimana relasi antara aku dan kau, antara aku dan Tuhan. Tanhana Dharma Mangrowa itu tadi kalimat yang belum lengkap. Jadi ya itu memang idealnya di dimensi di mana semua itu menunggal. Tapi selama kita ada di sini di mana bisa dikatakan realitas kita itu terpecah belah dan kita masing-masing individu punya fragmen kebenaran ini yang di dalam relativitasnya sama-sama sah. Nah itu Tanhana Dharma Mangrowa ini belum bisa menjadi sesuatu yang kita capai di sini. Nenek moyang sangat menyadari hal tersebut, makanya tidak mengharuskan orang di luar dirinya. Kamu harus juga berpikir seperti saya. Iya. Itu mungkin ya nenek moyang kita toleransinya di situ, memahami keterbatasan interpretasi masing-masing individu. Makanya kalau nanti dibuat sebuah kitab, itu pasti semua orang akan menginterpretasi secara lisan, secara verbal, secara linguistik, sesuai dengan tingkat pemahamannya dirinya. Iya. Beda dengan simbol. Seketika kita berbicara tentang interpretasi simbol, semuanya sah. Misalnya kan kita bicara tentang cincin nikah ya, lingkaran emas yang dipakai di jari manis. Bagaimana seseorang melihat? Mungkin seseorang dari kebudayaan yang berbeda melihat, oh itu sekedar perhiasan. Ada yang melihat sebagai simbol kesetiaan. Iya. Ada yang melihat sebagai simbol janjian dan lain sebagainya. Interpretasinya semua sah. Bisa dikatakan secara interpretasi tidak ada yang nanti lebih mutlak atau lebih unggul, semuanya ya sama, setara. Jadi mungkin di situ ya nenek moyang kita sudah menyadari bahwa kitab itu mudah ditafsir semau dan sesuai kemampuan yang melakukan interpretasi. Makanya lebih baik menciptakan simbol yang selalu akan menjaga yaitu sifat multitafsirnya. Tapi mungkin kitab suci tertingginya kayaknya ya kesadaran itu sendiri lah ya, mungkin ya.